Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah kita lanjutkan ngaji kitab kita Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami ilmu, futuh, diberikan keistiqomahan hingga khatam. Kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada muallif kitab Kasyifah dan Safinah, ila Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila Syekh Sumair Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila angkol. Kita sampai pada di sini yang saya kasih garis merah. Wa ana wa in kuntu lastu ahlan li hadha sya'ni wal hali qasadtu at-tashabbuha birrijali li afuza bi suhbati iyahum lima warada fil khabari man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Ya. Wa ana adapun saya, wa in kuntu meskipun ada siapa saya, itu lastu tidak ada siapa saya itu ahlan ahli lihada sya'ni wal hali lihada kepada inilah rupanya asya'ni kelakuan wal hali dan tingkah. Itu qasattu bermaksud at-tasyabbuha akan meniru, menyerupai birrijali kepada orang-orang laki-laki, beberapa orang-orang laki-laki, maksudnya adalah para ulama-ulama yang lain, li'afuza agar beruntung siapa saya bisuhbati dengan sebab persahabatanku, kekancananku, berkumpulnya aku, bertemannya aku, iyahum kepada mereka para ulama, maksudnya ar-rijal. 5 karena sesuatu waroda yang sampai. Apa sesuatu fil khobari di dalam khobar atau hadis yang berbunyi, ya, rupanya khobar man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai, man tasyabbaha barang siapa, tasyabbaha yang menyerupai siapa, man biqaumin terhadap suatu kaum, fahuwa man adapun barang siapa, tasyabbaha yang menyerupai siapa man biqaumin terhadap suatu kaum, fahuwa maka adapun man atau orang itu minhum adalah termasuk di dalam kaum tersebut. Ya, kita sampai sini dulu. Kita jelaskan
Jadi beliau ini membuat sebuah syaikh tawadhu ya, maksudnya ucapan tawadhu beliau, rendah hati beliau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan wa ana wa in kuntu lastu ahlan. Aku itu meskipun bukan seorang yang ahli li hadzal sya'ni wal hali, pada perbuatan atau tingkah yang seperti ini ya. Maksudnya aku itu belum layak, tidak layak ya dikatakan sebagai seorang ulama, tetapi aku itu bermaksud untuk menyerupai mereka, itu maksudnya. Qasattu tasyabbuha birrijali li afuza, agar apa? Agar aku itu beruntung dengan sebab aku berteman, dengan sebab aku meniru gaya mereka, dengan sebab aku ingin menyerupai mereka para ulama. Karena sesuai dengan riwayat yang berbunyi, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka orang itu termasuk bagian di dalamnya. Sungguh luar biasa. Wa ana itu adalah, ana adalah isim dhamir ya. Artinya termasuk kategorinya adalah isim makrifat yang jatuh di awal jumlah. Jumlah di sini bisa dikatakan sebagai jumlah istinafiyah. Ya, tidak selalu yang namanya di awal jumlah adalah ibtidaiyah, tapi bisa juga jumlah istinafiyah atau iktirodiyah, mausuliyah dan lain sebagainya. Karena ini adalah isim makrifat di awal jumlah, maka dia cocok pantas untuk dijadikan mubtada. Wa ana, adapun saya. Wa in kuntu ya. Wa in, ininya in ghoyah yang umum kita ketahui ya. Walaupun istilahnya sebenarnya bukan ghoyah ya, tapi yang lazim kita dengar adalah in ghoyah, meskipun ya. Wa in kuntu, meskipun adanya saya, kana yakunu. Ini adalah pengamalan kana, di mana pengamalannya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, isim kana ya, karena ini bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik ya, maka ketika ditasrif lughawi maka seperti sona ya, sona sono ya, seperti itu, maka ini kuntu asalnya kana bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka fiil maudhi kana yang mabni ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik maka mabniunya adalah mabniu ala sukun ya, dibandingkan ala sukun ya. Kuntu, adanya siapa saya ya. Tak, pada kuntu sisi adalah dhamir, adalah isim dhamir sekaligus menjadi isimnya kana yang berpengamalan tarfaul isma ya. Jadi ini kedudukan i'rabnya sebagai isim kana dan dibaca rofa. Tanda rofaknya karena isim dhamir termasuk al asma al mabniyah, maka mahalli i'rabnya tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak tampak, dan juga tidak pula takdiri atau muqaddaron, tidak pula dikira-kirakan, tapi ini mahalnya saja ya. Seperti yang kita jelaskan bahwasanya i'rab ya, anwaul i'rab yang mahalli itu terjadi pada al jumal jumlah, kemudian al asma al mabniyah isim-isim yang mabni, dan al hikayah. Wa in kuntu wa ana wa in kuntu, adapun saya, wa in kuntu meskipun saya itu ya, khobarnya adalah jumlah yang jatuh setelahnya itu, yaitu jumlah lastu ahlan, itu menjadi khobar kana ya. Ini yang saya jelaskan tadi, karena dia berkedudukan sebagai khobar kana maka dibaca nasab ya, tarfaul isma wa tansibul khobar. Tansibul khobar, jadi khobarnya dibaca nasab, tapi tanda nasabnya lagi-lagi tidak ada tanda nasab sejak awal. Kenapa? Ya karena yang namanya jumlah itu tidak mungkin menerima tanda i'rab. Yang ini juga termasuk kategori i'rab mahalli tadi, sama seperti isim-isim yang mabni tadi ya. Jadi lasta ahlan itu menjadi khobar, satu kesatuan menjadi khobar dari khobar kana yang mana jumlah itu tidak bisa menerima tanda i'rab sejak awal, sehingga i'rabnya mahalli, di mahalnya saja dia, bukan dikira-kirakan ya, tapi mahalnya saja dia nasab ya, bukan muqaddarun, bukan, tapi mahalli. Wa in kuntu lastu ya, laisa itu adalah fiil ya, fiil madhi
di mana laisa juga termasuk kategori saudara kana. Artinya dia juga berpengamalan tarfaul isma wa tansibul khobar. Sama. Ya, isimnya laisa adalah tu di situ, yaitu isim dhamir, tak di situ, lastu tidaklah ada siapa, tidaklah saya. Ya, tidak ada siapa saya. Itu khobarnya adalah ahlan. Ya, ahlan menjadi khobar dari laisa, di mana laisa adalah saudara kana yang berpengamalan tarfaul isma wa tansibul khobar. Itulah kenapa ahlan dibaca nasab dan tanda nasabnya adalah fathah karena merupakan isim mufrad, ya, menjadi khobar dari laisa. Ahlan, tidaklah saya itu adalah ahlan, ahli, atau layak lihada sya'ni, ya, lihada sya'ni. Lagi-lagi lam di sini adalah termasuk huruf jar, masuk kepada isim, di mana isimnya adalah isim isyarah hadza. Ya, isim isyarah termasuk kategori isim-isim yang mabni, sehingga tanda fathah di situ pada hadza itu bukan merupakan harokatul i'rob, tapi merupakan harokatul bina. Harokatul bina itu adalah di mana fathah tidak menunjukkan nasab, sehingga hadza di sini itu ada hanya mahalnya saja yang berkedudukan jar. Tanda i'robnya tidak ada karena memang sejak awal yang namanya isim-isim mabni al asma al mabniyah itu tidak bisa menerima tanda i'rob, sama seperti isim dhamir pada kuntu dan lastu, sama lihada, ya, lihada sya'ni, ya. Baru kemudian tampaklah tanda jar itu pada musyarun ilahnya. Musyarun ilah itu ada dua seperti yang penjelasan sebelumnya, yaitu musyarun ilah yang berupa isim nakiroh dan isim makrifat. Kalau isim nakiroh maka langsung ditentukan sebagai khobar. Tapi kalau dengan isim makrifat, musyarun ilah yang isim makrifat ada dua, yaitu dengan al ataupun dengan bi ghairi al. Kalau dengan bi ghairi al maka langsung ditentukan sebagai khobar. Dan isim isyarahnya adalah mubtada. Tapi yang dengan menggunakan al maka kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Ya, mu'arrafun isim isyarah ba'da isyaratin setelah isim musyarun ilah, ya. Mu'arrafun musyarun ilah yang berupa isim makrifat, mu'arrafun ba'da isyaratin setelah isim isyarah, ya, yang dia menggunakan al. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al, yang dimakrifatkan dengan al, maka u'riba di i'robi na'tan sebagai na'at, bayan au badal, ya. Sehingga ini lihada sya'ni, lihada karena inilah rupanya asya'ni, ya. Maka ada kata rupanya, jadi sebagai badal asya'ni. Wa ana adapun saya, wa in kuntu meskipun saya itu lastu bukanlah saya itu ahlan ahli atau layak lihada sya'ni pada inilah rupanya tingkah atau tidak mencocok, tidak layak disebut sebagai ulama atau orang yang baik, ya. Ini syaikhut tawadhu wal hali, dan perbuatan yang baik ini maksudnya, yaitu sebagai mana beliau maksud adalah saya itu tidak layak tidak layak disebut sebagai orang yang ahli dalam perbuatan ini, yaitu sebagai ulama maksudnya, pengarang, ya, alim. Beliau sangat tawadhu. Ya, tadi kita sudah menentukan ana sebagai mubtada, belum diberi khobar. Ya, khobar ana adalah qasattu. Adapun saya, meskipun saya itu bukanlah orang yang ahli, bukanlah orang yang layak pada perbuatan ini. Adapun saya itu qasattu, ya. Standar khobar adalah mutimul faidah, yang bisa memberikan faidah. Oleh karena itu kita harus meraba-raba mana yang cocok, yang bisa memberikan faidah itu mana. Akhirnya kita tentukan adalah qasattu. Adapun saya, meskipun saya itu tidak ahli, tidak layak disebut sebagai golongan ulama misalnya, tidak layak disebut pada perbuatan yang baik ini misalnya. Itu qasattu, saya itu bermaksud, ya. Qasada adalah fiilnya fiil madhi bertemu dengan isim dhamir, yaitu tak di situ, ya, yang lil wahdah, ya. Ya. Qasattu. Akhirnya mabniyun ala sukun, ya. Qasattu. Ya.
Qasattu aku itu bermaksud ya. Saya itu meskipun tidak ahli, tidak layak, itu saya bermaksud qasattu at-tasyabbuha ya. Qasada ini termasuk dengan fi'il maklum ya. Karena tidak diikutkan pada kaidah majhul, artinya dia butuh fa'il, fa'ilnya adalah tak, di situ adalah isim dhamir. Qasadtu saya bermaksud ing tasyabbuha at-tasyabbuha sebagai maf'ulun bihi, maf'ul bih, sehingga dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena termasuk isim mufrad. Saya bermaksud at-tasyabbuha menyerupai birrijali, menyerupai terhadap beberapa orang. Rojulun jamaknya rijalun, birrijali menyerupai beberapa orang. Maksudnya ini adalah ulama. Meskipun aku itu tidak layak ya menyandang gelar ulama misalnya, tetapi aku itu bermaksud untuk menyerupai mereka semua, itu maksudnya. Li afuza ya. Faza yafuzu, faza afuzu, afuza, supaya saya itu beruntung. Lam di sini termasuk dalam huruf nasib, huruf yang menasobkan. Itu kenapa sehingga afuzu itu dibaca afuza, bukan afuzuli, afuza, supaya saya itu beruntung bisuhbati, dengan sebab kekancanan saya, dengan sebab persahabatan saya, iyahum kepada mereka ya. Niat saya untuk meniru mereka membuat saya beruntung. Kenapa kok beruntung? 5, karena perkara-perkara waroda yang sampai. Apa ma? Ma di sini adalah isim mausul, butuh silatul mausul dan aid. Silatul mausul adalah jumlah yang jatuh setelah isim mausul, yaitu waroda fil khobari. Ya, waroda di sini menyimpan isim domir, domir mustatir yang kembali kepada ma. Itulah yang disebut dengan aid. Waroda yang kepada perkara yang sampai fil khobar, di dalam khobar atau hadis ya. Rupanya bunyinya hadis ya. Man, adapun barang siapa tasyabbaha yang menyerupai, siapa man menyerupai biqaumin terhadap suatu kaum ya, itu fahuwa, maka utawi man itu minhum, bagian dari kaum tersebut. Nah, di situ ya. Man di sini sebagai mubtada ya, isim mubham ya. Kemudian khobarnya adalah fa di situ, fahuwa itu maka ya. Karena man berkedudukan memiliki dua fungsi, selain sebagai mubtada dia juga sebagai isim syarat. Karena isim syarat maka butuh jawab syarat. Jawab syaratnya adalah fa di situ, maka fahuwa, man barang siapa, maka butuh jawab syarat ya. Barang siapa yang misalnya barang siapa yang belajar maka akan pintar lah. Maka di situ adalah jawab syarat. Barang siapa adalah isim syarat berarti. Fahuwa, maka adapun man itu minhum adalah bagian dari mereka, bagian dari kaum itu ya. Hum di sini adalah isim dhamir yang kembali kepada kaum ya. Kaum di situ termasuk dalam kategori isim jamak, istilahnya itu ya. Dalam kaidah bahasa Arab bukan jamak tapi isim jamak. Dia bentuknya mufrad tapi maknanya itu adalah jamak. Makanya hum itu kembali ke kaum. Ya, itu. Jadi kita ulang sebentar. Wa ana wa in kuntu lastu ahlan li hadza sya'ni wal hali qasadtu tasyabbuha, qasadtu atasyabbuha birrijali li afuza bi suhbati iyahum, lima warada fil khabari man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Sampai situ dulu. Berikutnya nanti kita sambung ke yang wa aradtu ini ya. Sebentar sampai sini dulu. Kami akhiri, mudah-mudahan manfaat. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Semoga manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.